dari Bapak Doi tadi ya, Keke. Kalau pas ditanya ini nih, ketemu abang ini, dia tanya Jokowi juga mendukung Jokowi. Oke, Pak. Ibu ya. Kenapa tadi kalau orang hujat Jokowi, Ibu malah kesan nggak senang? Bukan loh Pak, kayaknya setiap hari membicarakannya tentang ijazah Jokowi terus sama Gibran. Kata saya itu hal yang nggak penting gitu loh. Mestinya kalau memang mereka itu apa? Ibu percaya Jokowi ijazahnya asli? Percaya. Jadi orang yang menuduh-nuduh Jokowi ijazah palsu itu hanya apa? Politis? Iya, politis. Cari sensasi aja? Iya, cari sensasi aja. Oke. Gibran menurut Ibu sekolah nggak? Sekolah lah, nggak mungkin. Sampai sekarang nggak ada sekolah Pak. Iya. Bapaknya aja sekolah tinggi ya. Orang berduit juga masa nggak sekolah ya? Masa orang berduit. Jadi Bapak, Ibu nih, Bang, kita ngobrol satu dulu. Jadi Ibu percaya bahwa Gibran juga sekolah? Iya, sekolah. Nggak mungkin cuma taman SMP, SMA? Bukan. Pasti kuliah? Kuliah. Nah, oke. Ibu percaya nggak sekarang Jokowi dan Gibran dihujat dianggap membawa keburukan ke Indonesia? Nggak percaya. Menurut Ibu, mereka membawa kebaikan? Iya. Oke. Kayaknya Ibu pendukung nih, maaf ya ngomong. Selamanya Jokowi, kita nggak masalah. Saya juga gini. Kalau Ibu fair, apa jasa Jokowi menurut Ibu untuk Indonesia? Ya banyak sih Pak, banyak banget. Jadi anak sekolah saya jadi dulu kan tentram, enak gitu. Sekarang KJP saya terhenti kemarin. Emang Bu? Iya, ini saya juga nih. Cerita Jakarta suka ngobrol dengan warga ini. Kok zaman Prabowo pada KJP nggak dapat? Iya, pada terhenti PKH. Nah, beneran? Iya. Ibu juga ngalamin? Jadi Ibu kecewa dengan pemerintahan sekarang? Iya. Menurut Ibu kamu ya? Bukan apa-apa, KJP saya tersendat Pak. Anak ya kan? Iya. Tapi ya anak nggak dapat KJP lagi. Jadinya berapa orang dapat? Kemarin baru diurus. Saya langsung ke dinas P4O4. Ya. P4OP ya. Ngurusinnya? Iya. Nggak dapat katanya? Baru diurus langsung dapat. Jadi harus diurus baru Iya, dapat. Jadi kalau Ibu nggak protes kagak dapat. Nggak dapat. Ibu ngamuk kali ya? Iya, ngamuk. Badan segede gini ngamuk, Iya. takut dia. Saya ngamuk Pak. Kenapa saya nggak dapat gitu? Akhirnya dapat. Dapat. Saya ngurusnya itu berhari-hari. Ini galak nih pasti ini orang nih kalau ngamuk ya. Iya. Akhirnya dapat. Percaya nggak Pak? Saya harus ngantri jam berapa? Jam 4 subuh dari warung. Nih, saya ngisi warung dulu belanjain. Nah, baru anak saya jaga sebentar, saya langsung lari ke rawa bunga. Baru bisa diurusin. Iya, bisa diurusin langsung. Bisa diurusin, nggak ada 5 detik. Sedetik langsung klik. Jadi sebenarnya kalau itu lagi, tapi harus diprotes, Iya, dimarahin baru dapat. Baru dapat. Kalau dulu zaman Jokowi nggak diurusin nggak dapat. Oh, tadi ngomongin demo. Pak Iyas, menurut Pak Iyas ini desakan yang sangat perlu diperhatikan ya teman-teman relawan dan ormas Jokowi dan relawan Gibran ini untuk segera ya menetapkan tersangka dan menahan ya Tifa, Roy Suryo dan Rizwan dan kawan-kawan ini. Silakan Pak Iyas. Ya, terima kasih Mas Budius diajak ngobrol. Saya pikir gini, karena kalau kita lihat kasus ini kan sudah berlarut-larut ya, makan waktu berapa lama gitu. Nah, reaksi masyarakat kita di Indonesia ini kan kita tahu ya, reaktif. Terus kalau yang lagi hype itu langsung digeruduk habis-habisan. Sampai sekarang ya Roy Suryo ini masih menjadi hot issue, terus ditambah lagi MBK, wong gantri menteri aja bisa berminggu-minggu dibahas gitu kan. Nah, kalau sudah kan itu sebenarnya dari sudut hukum ya, dari ranah hukum, kepolisian yang punya hak, dia tahu dan sebagainya. Kalau dari progres yang kita ikutin, harusnya kan memang sudah ada bukti-bukti ya dari pengumpulan bukti dan sebagainya, pernyataan-pernyataan. Kemarin Gibran waktu diserang sudah ada pernyataan dari universitas di Singapura kan gitu. Betul. Jadi kalau dari sudut kepentingan bangsa ini, sebenarnya ini harus segera diselesaikan. Jadi kepolisian, saya setuju aja dengan relawan Pak Jokowi atau Gibran itu untuk mendesak polisi, ya segera saja. Kalau perlu ditahan, ya ditahan. Kalau itu kan sudah ada ukurannya kan. Polisi bisa nahan atau tidak, itu kan mereka tahu kalau ini sampai di mana gitu. Karena bagaimanapun kan kita tahu, ini ada juga yang sponsori di belakang kan.
Untuk ribut tiap hari ke sana kemari, terbang ke sana kemari itu pakai duit kan itu. Kan nggak ada yang gratisan itu. Bahkan Jadi selama kita tahu ini di Indonesia saya ini ya seperti itu. Saya mendengar Ya, begini Pak Iyas, terkait dengan ini ada sponsor yang Pak Iyas sampaikan. Mereka ini dikasih target sampai akhir tahun untuk terus memainkan isu ini, terus mengglorifikasikan ini. Targetnya 1 tahun. Kalau mereka bisa bertahan 1 tahun, ya Pak kan, terus mendowngrade Pak Jokowi dengan isu-isu ijazah palsu, Gibran nggak lamat SMA, ya kan, Fufu Fafa, pemakzulan, mereka akan dapat bonus besar dari bohirnya. Pak Iyas mendengar nggak isu ini? Jadi mereka ini punya target ternyata. saya secara tersamar membaca itu, tapi kalau target nyatanya saya tidak dapat info berapa besar mereka akan dapat dan sebagainya. Tapi kalau ukurannya itu sebenarnya bohirnya atau siapapun yang di belakang itu ya, mengukur Pak Jokowi diserang seperti itu, terus malah diangkat jadi penasihatnya Bloomberg itu bagaimana gitu. Ini kan sebenarnya most pro duitnya itu. Kalau saya jadi sponsornya sudah nggak bisa tidur ini. Kan Pak Jokowi ini kan apa ya, dia tenang. Ini politikus ulung, bukan kaleng rombeng ini gitu. Jadi saya dari kemarin ngeliatin Tifa segala macam itu. Masa kelas kayak gitu mau head on dengan Jokowi gitu. Pak Prabowo nya ditekuk 2 kali kok gimana sih? Jadi ini sebenarnya cuma memang buat kita masyarakat di Indonesia ini agak, kalau menurut saya ya, saya dengan MBG saja pun sudah jenuh juga gitu. Karena kita akhirnya kan ngurusin hal-hal yang sepele, apa ya, remah-remah kayak gitu itu. Padahal urusan negara ini kan apa ya, besar kan. MBG itu sendiri kan sebenarnya program apa ya, rencana pembangunan jangka panjang nasional itu kan. Ya. Jadi itu nggak boleh diganggu sebenarnya. Cuma penataannya saja yang harus diperbaiki kan gitu. Pak Iyas. Nah, jadi menurut saya ya sekali lagi kalau untuk trio itu ya memang kalau cukup ini ya tahan saja gitu. Menurut Pak Iyas ada ketakutan apa atau ada kegamangan apa, atau memang belum cukup alat bukti ya untuk segera menetapkan tersangka? Ini kan menjadi sesuatu yang kadang-kadang juga sekarang menjadi di luar nalar juga Pak Iyas, karena sejumlah pejabat-pejabat senior polisi atau mantan penyidik gitu, ini sudah nggak ada lagi alasan untuk segera menetapkan tersangka. Tetapi PMJ ini sepertinya tanda kutip menunggu perintah dulu dari atas. Boleh nggak nih, kita udah lengkap nih. Sepertinya lampu hijau belum diberi oleh mereka untuk segera menetapkan orang-orang ini sebagai tersangka dan menahannya segera. Apa begitu skenarionya? Dan siapakah yang ditunggu oleh para penyidik ini kalau begitu? Apa ya Mas Budi? Ada satu analisa obrolan kami itu sebenarnya ada yang menyimpang dari itu ya, keluar dari itu. Sebenarnya bisa saja skenario ini juga didesain dari relawan Jokowi atau siapa yang berpihak kepada Pak Jokowi. Kalau ini menjadi hype terus, itu juga menguntungkan Pak Jokowi gitu. Betul, ya kan? Saya sepakat itu. Iya. Karena apa? Kalau kan Indonesia ini gini, orang yang terus dizolimi itu biasanya value-nya naik. Betul. Iya kan? Jadi dibiarkan saja, karena sebenarnya mau diapain pun buktinya itu nggak ada gitu. Ya, jadi diribut aja di ranah sosial seperti ini. Pak Jokowi mesem gitu. Kemarin Bu Iriana ulang tahun tanggal 2 kemarin, karang bunganya sampai ke jalan besar itu kata di Solo. Itu kan ukuran orang yang begitu masih disayangi, disukai. Tiap hari kan 1000-an orang segitu. Saya aja kemarin mau ke sana, saya lihat barisannya kayak gitu, pulang saya. Jadi Bohir ini atau orang yang ditunggu oleh para penyidik ini untuk segera menetapkan tersangka seperti yang diminta oleh 30-an relawan dan ormas Jokowi Gibran ini menjadi semakin menarik perhatian publik. Siapa sih yang membuat penyidik ini menunggu perintah dulu dari atas? Kalau misalnya kita secara hierarkis ya Pak Iyas, hierarkisnya kalau di Polda Metro Jaya pasti di atasnya Kapoldanya, ya kan? Di atas Kapolda pasti Kapolri, ya kan?
Nah, di atas Kapolri ya Presiden. Nah, kalau kita lihat urutan seperti itu, Pak Iyas, ini bisa nyambung nggak kira-kira? Itu kan hierarki, Mas Ya. Budius. Tapi kan sekarang ini kan semua instansi, TNI lah, polisi, ini juga sudah bocor halus juga kena politik kan gitu kan. Jadi kita nggak tahu ini orang siapa, Budi Gunawan orang PDIP lah, ini segala macam dari dulu kan bukan rahasia lagi seperti itu. Kita nggak tahu sekarang Kapolda ini orang siapa gitu kan. Dan itu memang terjadi, sangat terjadi. Itu sudah lama kan kayak gitu. Nah, tinggal perintahnya ini mau kemana arahnya, karena bagaimanapun kan ada nilai politik di dalamnya itu kan. Ini kalau dibiarkan resikonya apa? Kalau diselesaikan resikonya apa gitu kan. Jadi buat saya sih memang pilihannya kalau buat saya dari kita ya itu lebih bagus segera diselesaikan supaya nggak ribut lagi gitu. Oke, Pak Iyas, ada dua hal yang menurut saya agak lemah ya dari pernyataan press conference teman-teman ini. Pertama, kelemahan pertama itu adalah batas waktu yang diberikan ke Polda Metro Jaya 14 hari itu terlalu lama bagi saya, terlalu lama. Artinya ya kalau memang ini desakan ngapain sampai 2 minggu, itu terlalu lama. Harusnya misalnya nih paling lama itu 7 hari. 7 hari dari desakan yang disampaikan juga tidak dilakukan penetapan tersangka, maka misalnya kami akan bla 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 bla. Ini kan 14 hari, terlalu lama, terlalu cemen juga menurut saya. Nah, yang kedua adalah gerakan teman-teman ini yang notabene adalah memang relawan Jokowi, tetapi tidak didukung juga oleh tokoh-tokoh masyarakat yang sifatnya netral, gitu, yang tidak berpihak, yang sering disebut sebagai civil society. Nah, kenapa ini perlu juga menjadi semacam menambah bobot desakan ini? Kalau misalnya ya seperti Ketum NU mendukung, Muhammadiyah mendukung, tokoh-tokoh agama masyarakat ya kan yang netral juga mendukung supaya ini juga segera ditahan, itu mungkin bisa menjadi lebih berbobot. Nah, penggalangan ya kan teman-teman senior di civil society ini nggak dilakukan oleh teman-teman relawan ini. Mereka lebih cenderung hanya mengelompok kepada ya kelompok yang benar-benar hanya orang Jokowi saja. Padahal ini kan sudah mengganggu masyarakat secara keseluruhan. Kenapa teman-teman ini juga tidak mencoba membuka diri ya kan, beraudiensi ke Muhammadiyah, beraudiensi ke NU, beraudiensi ke tokoh-tokoh masyarakat lainnya, tokoh agama ya kan misalnya, untuk juga meminta dukungan. Nah, ini saya pikir satu salah taktik juga kalau menurut saya. Gimana kalau menurut Pak Iyas? Gini Mas Budius, di Indonesia ini kan ada satu budaya ya. Ormas atau apa itu orang-orang ternama, mereka itu kan sebenarnya kalau berperilaku itu agak tanggung gitu. Ya. Khususnya mereka-mereka yang masih memegang ketua ormas ini dan itu biasanya cari aman saja dia. Jadi apalagi Jokowi kan sudah tidak jadi presiden gitu. Terus mereka membacanya mungkin dari sudut kepentingan dan sebagainya lah, sehingga tidak kan kalau kita lihat posisi kayak gini yang sudah ribut ini kan ya benar kata Mas Budius, yang ribut ini ya relawan Jokowi saja gitu. Kalau saya sih sudah nggak mau ribut, saya cuma ngeliatin, saya kan udah nggak mau ngeliatin mukanya Dr. Tifa, Roy Suryo, karena sudah sebenarnya jadi musuh bangsa menurut saya. Karena kalau negara ini mereka recokin, itu sebenarnya kan merecokin apa yang dicita-citakan oleh masyarakat ini kan. Kita ini kan cita-citanya cuma adil makmur, aman, begitu kan. Tapi kalau masih ada orang-orang sekelompok seperti kayak gitu, itu makanya saya kan nggak mau lihat seperti ada programnya Aiman, Karni, Ilyas, itu kan salah satu juga yang merusak tatanan sosial kita gitu. Jadi cuma mau cari rating, tapi dia isinya itu buat saya sih nggak beradab. Jadi kalau saya balik Prof. lagi Kiki kepada Mas Budius melabel, maaf Pak Iyas, Prof. Kiki yang waktu di ILC terakhir ya di acaranya Karni Ilyas sudah menjudge bahwa acara seperti ILC-nya Karni Ilyas dan mungkin juga Rakyat Bersuara sebagai
salah satu tontonan yang bukan saja tidak edukatif tapi juga sudah tidak beradab gitu loh. Itu udah luar biasa Pak Iyas. Iya, saya ngomong statementnya Profesor Kiki itu bagus kan di depannya Pak Karni dibilangnya gitu. Nah, ini kan sebenarnya kan kadarnya dengan Roy Suryo dan siapa-siapalah dulu, ada Refli Harun, ada Faisal Basri dan sebagainya. Saya tidak tahu ya, orang-orang seperti ini kan hatinya, batinnya itu seperti apa sebenarnya itu. Kayak Roy Suryo, emang dia itu siapa? Wong cacat pernah jadi narapidana kok. Mau menyerang Jokowi itu kan harusnya ngukur gitu kan, ngukur. Wong pancinya ya belum dikembalikan, ini kan jadi nggak matching nggak level sebenarnya. Cuma ya itu tadi karena ada didukung oleh media juga, yang mereka diundang juga sama Karni Ilyas sama Aiman. Ini yang membuat kita menjadi kacau itu. Jadi sebenarnya ya Aiman sama Karni Ilyas itu juga perlu ditertibkan kalau menurut saya.